Halo guys, kembali bersama gue Ajay, si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, di sosial media ini begitu banyak sekali yang merumorkan katanya Tristan Goyer, salah satu pemain diaspora kita gitu ya. Ini katanya sudah mulai didekati oleh PSSI gitu. Tapi kemarin Pak Arya sudah bilang kalau PSSI ini belum menghubungi siapapun terkait naturalisasi selanjutnya yang akan dilakukan oleh PSSI gitu ya. Jadi ternyata berita tentang Tristan Goyer yang didekati ini jadi simpang siur ibaratnya ya. Jadi belum bisa dipastikan valid atau tidaknya karena PSSI sudah menyangkal ibaratnya. Jadi we'll see ya kedepannya akan seperti apa. Oke, kita akan bahas sedikit tentang Tristan Goyer ini mungkin untuk teman-teman yang juga belum tahu siapa pemain ini gitu ya. Jadi Tristan Goyer ini adalah pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda, teman-teman. Berusia 20 tahun di mana darah Indonesianya ini dari neneknya. Dari pihak ayahnya yang lahir di Maluku gitu ya, lahir di Maluku sehingga dia eligible untuk dinaturalisasi untuk timnas Indonesia gitu ya. Dia ini punya market value sekitar 2 juta euro kalau nggak salah ya, gue lupa deh, sekitar 2 juta euro. Dan posisi asli dia adalah bek kanan tapi bisa juga sebagai bek tengah gitu ya. Oke, gue mau menampilkan sedikit data aja ya tentang Tristan Goyer ini. Gue memberikan sedikit data yang gue ambil dari database Football Manager. Sekali lagi disclaimer dulu ya, database Football Manager ini belum tentu 100% benar, tetapi gue bisa jamin kalau ini 75% benar gitu. Jadi bisa lah menjadi acuan gitu ya sebagai informasi tentang pemain ini, karena kalau kita coba cari dari data statistik di Belanda sana akan sangat sulit mencarinya gitu ya, apalagi kalau kita bukan orang dalam ibaratnya gitu ya, kan kita sulit lah pasti. Oke, ini dia datanya teman-teman. Jadi Tristan Goyer ini punya current ability 119 per 200. Artinya dia ini punya kemampuan, kalau misalkan kita bandingkan ke EA Mobile gitu ya atau EAFC, itu berarti dia punya kemampuan 59. 119 itu sekelas siapa ya? Gue bisa bilang 119 itu sekelas Sandy Walsh. Sandy Walsh juga bek kanan kan, sekelas Sandy Walsh. 120-an itu sekelasnya Sandy Walsh gitu. Jadi dia ini sekelas sama Sandy Walsh, sehingga dia ini lumayan kompetitif untuk bisa bersaing di timnas Indonesia gitu ya, untuk memperebutkan satu tempat di bek kanan. Tapi melihat kemampuan yang sekarang, kemungkinan ya masih Kevin Dix, karena Kevin Dix masih yang terbaik gitu ya di posisi bek kanan. Dia bisa menjadi salah satu kompetitor di bek kanan gitu ya, dengan current potensial ability gue lihat di data 130 per 100 sampai 160. Artinya dia ini masih bisa untuk naik lagi, market value-nya naik lagi, potensinya naik lagi, kemampuannya naik lagi gitu ya. 160 itu setara apa? 160 itu adalah potensi yang bisa untuk mengambil satu posisi utama di Eredivisie, satu tempat utama di posisi Eredivisie. Jadi 160 itu bisa gue bilang sekelas Kevin Dix ya, gue bisa bilang sekelas Kevin Dix, bahkan bisa menembus Liga Inggris tapi tim bawah lah, jadi nggak tim besar gitu, atau Liga Jerman juga bisa, tapi tim-tim yang tengah-tengah lah gitu, tengah-tengah. Jadi potensial abilitasnya itu bisa sampai segitu, bisa sampai Kevin Dix gitu. Kevin Dix juga kan sekarang ke Mönchengladbach ya, bisa sekelas Kevin Dix. Kemudian dia kemampuan kakinya left foot 8, right foot 20. Artinya left foot dia agak pasif ya. Left foot dia, jadi dia bukan pemain yang kakinya dua-duanya aktif, kirinya agak pasif, jadi kaki kirinya agak lak lah bisa dibilang secara kualitas. Jadi itu soal Tristan Goyer gitu ya, tentang generalnya lah.
tentang ability yang dia punya sekarang gitu ya. Ini adalah base posisi dari Tristan Goiher, dimana defender left-nya 18, gede, 16 sorry, defender left-nya 16/20. Jadi dia juga ternyata bisa bermain sebagai back kiri, fluent lah bisa dibilang, tapi bukan base posisinya. Kemudian dia bisa bermain sebagai back tengah juga, defender sentralnya 17, artinya dia juga bisa fluent sebagai back tengah. Defender right-nya 20 ya, karena dia memang seorang back kanan ya. Jadi ini adalah posisi aslinya, base role-nya 20/20. Defensive midfield 13/20, artinya dia juga lumayan fluent bermain sebagai defensive midfield, meskipun seperti Nathan Joaon berarti ya. Wingback left 12/20, artinya sebagai wingback kiri dia kurang begitu fluent, tapi bisa-bisa aja. Wingback right 18/20, artinya dia juga lumayan fluent bermain sebagai wingback bagian kanan gitu ya. Kemudian midfield left 0/20, artinya dia sama sekali tidak bisa bermain sebagai sayap kiri. Midfielder center 10/20, artinya dia bisa juga bermain sebagai gelandang tengah meskipun lock ya. Midfielder right atau sayap kanan dia juga bisa 13/20, dan sisanya 0 ya. Sisanya berarti dia tidak bisa berada di posisi itu. Jadi itu adalah base posisi dari Tristan Goiher. Dan kalau bicara soal karirnya Tristan Goiher sekarang kontrak sama Ajax ya, tapi dia sekarang sedang dipinjamkan ke PXC Zwolle, klubnya Eliano Reinders ya, dan dia menjadi pelapis ketiga dari PXC Zwolle. Artinya dia pelapis Eliano juga, karena Eliano juga kan di Zwolle mainnya jadi bek kanan juga ya kan. Jadi Eliano adalah pilihan kedua, cadangan kedua. Nah, Tristan Goiher ini adalah cadangan ketiga. Jadi gitu. Dan dia baru bermain 1 kali ya musim ini, baru bermain 1 kali di Eredivisie. Mainnya juga nggak full time ya. Jadi masih bermain di kasta-kasta bawahnya aja sih. Dimana dia di Ajax pun, di Ajax dia juga kesulitan menembus tempat utama, dan akhirnya harus turun ke Young Ajax lah, Tapi melihat potensial ability yang dia punya, harusnya dia bisa lah 2-3 tahun lagi mengambil satu tempat di Eredivisie. Harusnya bisa ya. Bahkan di Ajax pun dia bisa mengambil satu tempat. Jadi gua rasa dia ini adalah salah satu pemain yang berbakat, tapi sayangnya dia tuh back juga. Posisinya back juga. Jadi kalau dia datang tuh back tuh akan sangat menumpuk gitu ya. Back itu akan sangat menumpuk. Jadi we'll see lah. Apakah nanti Tristan Goiher akan menjadi prioritas utama atau tidak? Karena menurut gua harusnya prioritas utama sekarang itu adalah mencari satu gelandang lagi dan satu striker lagi yang bisa melapisi Ole Romeni. Menurut gue itu yang akan menjadi prioritas PSSI. Jadi we'll see apakah Tristan Goiher benar-benar akan didekati nanti atau tidak gitu ya. Oke, itu aja sekilas tentang Tristan Goiher. Bye.